Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Baju baru alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Hari raya Idul Fitri bukan untuk berpesta-pesta, yang penting maaf lahir batinnya. Untuk apa berpesta-pesta kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai janji aku waktu bikin resep selai nanas, hari ini aku bakalan share cara bikin nastarnya. Nah, di sini langsung aja bahan-bahannya. Aku punya Wisman. Untuk takarannya silahkan teman-teman lihat di description box ya. Wisman sebagai butter, aku tambahin lagi unsalted butter dari Anchor supaya ngedorong wanginya begitu dipanggang. Margarinnya aku pakein Blue Band. Terserah kalau teman-teman mau pakai full butter bisa juga, atau full margarin bisa juga. Nah, ini aku pakai tepung protein sedang. Kenapa? Supaya nastar yang dihasilkan itu tuh jadi lembut. Nah, ini ada gula pasir halus, tepung maizena. Ini kelihatannya agak banyak ya. Kenapa? Karena kita mau nastar yang lembut tapi tetap kokoh gitu, nggak cepet hancur. Ya, lalu ada vanili bubuk, telur kuning telur. Terus ini juga ada susu bubuk. Lumayan banyak juga, standar sama maizenanya. Dan terakhir aku tambahin keju. Kalau kamu mau pakai keju nggak apa-apa. Cuman aku di sini pengen banget ada keluar cita rasa yang creamy dan milky tapi nggak bikin enek gitu. Itulah kenapa si susu bubuknya juga banyak. Nah, terus ini selai nanas yang udah aku bikin kemarin-kemarin, terus sudah aku porsiin biar gampang waktu saat masukin ke adonannya. Itu tadi selai nanas aku timbang seberat 4 graman. Nah, make sure kalau mau gampang nge-mixnya pakai butter ataupun margarin dari suhu ruang ya. Kalau ini aku masih agak-agak beku, jadi lumayan usahanya buat nyairin si mentega ini. Tapi bukan nyairin yang dalam artian kena panas banget sehingga nanti wanginya bakalan nguap ya. Ini aku pakai spatula aja. Boleh pakai mixer, boleh pakai whisk. Cuman kalau pakai mixer hati-hati, kalau dia terlalu encer dan terlalu mengembang, itulah salah satu faktor nastar kita itu bisa pecah. Di sini bikin cookies ataupun kue nastar atau apapun itu, kue-kue kering, basically gampang, cuman tinggal dimasukin bahannya, diaduk-aduk. Cuman yang namanya prosedur step by stepnya itu tetap harus ada ya teman-teman. Dari yang cair-cair dulu, lalu ke yang padat pun dari mulai yang ringan teksturnya. Kayaknya aku masukin maizena dulu, terus susu bubuk. Di sini aku aduknya asal aja ya, biar nggak over mix gitu. Nah, untuk terigunya sendiri tadi udah aku bahas kenapa aku pakai yang pro sedang, supaya dia itu hasilnya itu tuh lembut, nggak terlalu crunchy gitu. Nah, crunchy-nya aku mau ciptain dari maizena, makanya maizenanya agak lumayan banyak. Karena maizena sendiri fungsinya selain dia bikin crunchy, dia juga bisa membuat tekstur menjadi lembut. Nah, untuk terigunya ini aku mix sebagian-sebagian dulu ya, supaya lebih gampang aduk rata. Nggak usah takut kalau begitu semuanya udah masuk terus kok kayaknya susah dibentuknya adonannya, tambahin aja terigu lagi, nggak apa-apa. Karena
daripada susah dibentuk gitu ya, apalagi kan kalau keadaan rumah atau dapur kita itu agak cukup panas. Nah biasanya si menteganya itu akan lebih mencair, jadi nggak usah takut-takut tuh, tambahin sedikit demi sedikit, karena kan kelembapan tiap tepung terigu sendiri juga beda-beda ya. Nah ini kita aduk jadi satu. Terakhir aku mau masukin kejunya. Nggak usah takut kalau pakai keju nanti adonannya bakalan kayak kastengel yang ada corak-corak keju gitu loh di dalam kuenya. Nggak bakal, dia akan lumer jadi satu gitu aja di adonannya. Nah sekiranya kamu udah tambahin terigu tapi kok tetap agak lebih susah dibentuk, silahkan masukin kulkas aja bentar supaya lebih kaku gitu ya, tapi nggak beku. Nah ini aku pakai loyang, udah aku lapisin baking paper, which is ini baking papernya sama loyang ini bekas yang kemarin kita bikin vanilla choco cookies gitu. Nah kelebihannya kalau pakai baking paper tuh bisa dipakai berulang gitu. Selain nanasnya, aku juga di sini mau nimbang adonannya. Karena selain nanasnya tadi 4 gram, aku mau timbang adonan per nastarnya itu 7 gram. Bisa juga kalian pakai yang buat congkel-congkelin es buah itu loh, kecil-kecil gitu, itu bisa. Atau mau langsung dibentuk aja juga bisa. Cuman kalau kalian mau ukuran yang sama, mau untuk dijual, better untuk bener-bener ditimbang. Ini aku isi satu persatu. Kadang kan dalam memulung nastar ini si selainya itu keluar ya, itu sebenarnya nggak masalah karena kita bakalan tutup pakai semirnya nanti gitu ya buat olesannya. Cuma kalau kelihatannya itu banyak ya mau nggak mau kamu harus ambil sebagian adonan untuk tutup yang bocor-bocor itu. Ada tips dari salah satu chef yang suka aku ikutin untuk eksplorasi resep-resep, yaitu Chef Yongki. Chef bilang lebih bagus kalau mau awet dan tahan lama, itu terigunya bisa dikukus dulu. Habis dikukus kan karena masih ada uap-uapnya bisa dikeringin, atau gampangnya disangrai dulu. Tapi kalau aku enggak, langsung aja karena nggak bakalan yang awet-awet gimana juga sih, karena pasti bakalan langsung cepet habis. Nah ini kita panggang setelah dibentuk, jangan dipoles dulu ya. Terus ini kalau kita mau pakai api atas supaya dia lebih kering. Nah ini aku tunjukin cara bikin olesannya. Ada 2 kuning telur, terus pakai susu cair, terserah susu cair apa aja, boleh susu bubuk yang dicairin, susu HT. Nah sini aku adanya susu Beer Brand, aku pakai aja susu Beer Brand. Terus supaya shining aku pakai minyak sayur, minyak apapun ya. Supaya warnanya nggak pucet, aku pun pakein pewarna makanan warna kuning tua. Ini udah bener-bener food grade ya. Banyak yang jual semacam kayak cookie gloss atau egg gloss ya untuk pengganti kuning telur. Itu kalau kalian mau pakai silahkan aja, itu lebih simple. Cuma kalau aku lebih baik pakai aku maunya pakai kuning telur aja. Nah, kenapa kita bakar dulu baru dipoles supaya si lapisannya itu tuh nggak terlalu cepet pecah. Dan biasanya kan kalau kita oles dulu sebelum panggang, begitu dipanggang olesannya tuh jadi retak-retak atau warnanya pucet, kurang bagus gitu, sehingga kita harus 2 kali kerja, harus double ngolesin. Nah, kalau kita panggang dulu sampai kering, apalagi kalau teman-teman pakai oven listrik, pasti di atasnya itu kan nanti ada kayak warna gosong-gosong gitu ya, itu yang bagus sebenarnya. Kalau dengan metode kayak begini, kita cukup 1 kali oles dan warnanya tuh nggak berubah. Begitu kita oles warnanya begini, keluar ya kurang lebih warnanya begini, cuman lebih gelap sedikit aja karena udah melewati proses pematangan ya.
Kalau bisa pun dia pakai api yang atas dulu. Kalau pakai oven tangkring kayak aku bisa dicoba ya, yang atasnya itu dibuka kayak yang tadi aku liatin. Karena biasanya nastar ini begitu udah dimasukin dia ada proses pemekaran kan. Terlebih kita pakai yang protein sedang, otomatis dia bakalan lebih mekar. Nah pas mekar itu pasti kalau kita udah olesin duluan, si olesannya itu tuh bakalan pecah gitu. Cara kayak begini sih juga nggak yang menjamin 100% nggak pecah juga ya, karena banyak faktor, entah itu kepanasan, waktu mengadonnya menteganya keburu cair gitu, atau terlalu mengembang butternya banyak. Nah kalau kamu mau rapi, kamu bisa angkat satu-satu terus dipolesin begini kayak lagi dicat aja gitu ya, tapi ini bakalan takes time banget. Itulah kenapa nastar yang premium, nastar yang terbuat dari bahan-bahan yang bagus, yang oke, harganya pasti mahal karena prosesnya. Lebaran sebentar lagi, sambutlah. Untuk ide bisnis sendiri banyak di luaran sana yang jual-jual nastar gitu ya, dari mulai yang biasa aja, kurang enak, atau yang enak banget. Cuman aku pastikan kalau kalian ikutin resep ini udah pasti yang premium punya gitu. Karena kan kalau kita rinci aja untuk modal buat dalam satu resep ini lumayan kan harganya. Secara kita juga pakai Wisman gitu kan, dibantu juga sama Anchor. Nah pastiin kalau ngebakar kebuka kayak gini ya teman-teman, supaya hasilnya yang di atas juga kering. Nah ini penampakan setelah dia udah kita panggang. Nah kalau udah bisa kita kemas, entah itu untuk pribadi ataupun untuk kita jual deh. Nah sekian apa yang bisa aku bagi kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman dan selamat mencoba ya.